Kalau yang dulu itu sekitar 2,5 sampai 3 kilo itu sudah bagus. Kemudian ya kita sempurna lagi menjadi sampai 4 kilo sampai 5 kilo per bulannya. Tergantung jenis dari kambing atau domba itu sendiri. Kalau bibitnya bagus, ada juga yang sampai dengan 7 kilo 8 kilo per bulannya. Jumpa lagi dengan kami dari Mustang Farm. Nama saya Mustangin, alamat Desa Padangan, Kecamatan Kayin Kidul, Kabupaten Kediri. Di sini kami bersama dengan Gaper. Tema kali ini adalah membahas masalah pakan. Fokus kami di penggemukan, terus kemudian kita ke depannya ini mau mencoba breeding juga. Tapi untuk saat ini kita fokus di penggemukannya dulu. Untuk yang awal-awal dulu kita kan mencoba berbagai formulasi dan kita coba di kambing. Nanti peningkatan berat badannya bagaimana kita evaluasi terus dari pengalaman, terus kita akan mendapatkan suatu ilmu baru, terus kemudian mana yang lebih cocok, bahan-bahan pakan apa saja yang cocok untuk proses penggemukan dan peningkatan berat badan domba itu sendiri. Kalau dulu kita awal-awal mencoba dengan sistem fermentasi dan komposisinya juga kurang komplit juga, jadi secara kebutuhan nutrisi untuk penggemukannya juga mungkin kurang sempurna, dan bertambah tahun kita mencoba terus, kita sempurnakan terus supaya mendapatkan hasil yang optimal dan lebih baik. Kalau yang dulu itu sekitar 2,5 sampai 3 kilo itu sudah bagus. Kemudian ya kita sempurna lagi menjadi sampai 4 kilo sampai 5 kilo per bulannya. Tergantung jenis dari kambing atau domba itu sendiri. Kalau bibitnya bagus, ada juga yang sampai dengan 7 kilo 8 kilo per bulannya. Kalau jenis-jenis yang semi crossing merino itu sangat cepat sekali. Tapi kalau untuk yang domba lokal rata-rata ya sekitar 4 sampai 5 kilo. Kalau untuk yang jenis-jenis crossing merino ya bisa 7 sampai 8 kilo. Jadi yang komposisinya yang pertama kita dari sumber serat kasar itu kita pakai kangkung kering. Kalau kangkung kering murah hanya kangkung kering saja, tapi berhubung sekarang agak mahal, kita mix dengan yang selamper atau jenjet atau tumpi jagung. Nanti sekitar 25-30%. Kemudian untuk yang sebagai sumber energi dan karbohidrat kita pakai polar dan jagung. Polarnya sekitar 20%, jagungnya 25%. Dan sumber proteinnya kopra sama ini bugil kedelai sekitar 10-5%. Sekali mixing ini kapasitas 100 kilo. Tergantung kebutuhan. Kalau untuk yang kemampuan bikinnya bisa sampai 5-6 kali untuk satu orang bisa. Kalau 100 kilo ya yang kangkung kering kalau pas murah itu ya pakai 25 kilo. Tapi kalau untuk yang saat ini kalau kangkung kering agak mahal, kangkung kering sekitar 13 kilo, jenjetnya atau tompinya sekitar 12 sampai 13 kilo. Terus kemudian yang jagungnya 25 kilo, terus polarnya 20 kilo, kemudian ininya kopranya 10 kilo, BKK-nya 5 kilo. Kemudian kita beri premix juga. Premixnya standar, kalau standar anjuran ya itu 1 kilo bisa untuk 2 kintal. Jadi kalau 1 kintal cukup setengah kilo. Kalau disimpan banyak, yang pertama memerlukan tempat dan wadah. Terus yang kedua dari kesempatan pekerja itu sendiri. Pekerjanya kan tidak hanya bikin makan saja, serabutan lah masih. Jadi kalau pas longgar ya bisa bikin banyak, kalau pas sibuk
mungkin cukup untuk makan sehari, besok bikin lagi, itu hasilnya sama aja. Kalau pakan kering ini disimpan sampai berapa bulan pun ya tetap nggak apa-apa, asalkan ditutup dengan wadah yang rapat. Kalau ada permintaan ya kita layani dalam ring radius yang dekat-dekat ini. Kalau yang jauh-jauh sementara belum bisa mendistribusikannya, sekitar 4,5 ini jatuhnya. Ya naik turunnya tergantung dari bahan pakan itu sendiri. Ya ring-ringnya sekitar 4,5 sampai 5.000 tergantung bahan pakan, naik turunnya kan beda-beda. Seperti harga jagung itu kaitannya dengan yang fluktuatif, yang harganya naik turun, harga jagung. Terus ini kangkung kering, terus kemudian yang polar dan PKK dan lain sebagainya itu kan cenderung fluktuatif ya. Kalau awal-awal untuk kebutuhan pakan itu sekitar 7 on ya. Terus nanti untuk yang bulan berikutnya bisa sampai 1 kilo per harinya. Jadi kalau rata-rata sampai panen per ekornya sekitar 0,8 on, atau kalau yang jantan mungkin rata-rata per bulannya per harinya 1 kilo. Jadi untuk yang pemberian pakannya itu kita kasih pagi dan sore. Kalau mungkin komposisi pagi itu dalam 1 kilo itu mungkin yang pagi itu agak sedikit 4 on, mungkin yang sorenya 6 on, karena durasi waktunya kan lebih panjang yang malam dibanding kalau pagi. Kalau pagi kita ngasih jam 7, nanti kalau jam 4 kita ngasih pakan lagi kan durasi waktunya kan hanya berapa jam. Beda dengan kita ngasih, kenapa yang sore agak banyak, karena durasi waktunya sampai pagi jam 7 lagi itu kan butuh waktu sekitar 14 jam. Kalau hitung-hitungan matematisnya kita dengan biaya pakan segitu kita kalikan, nanti kita bisa dianalisa lagi. Taruhlah harga 4.500 kali 30 bulan, terus kali kalau kita mengeluarkan masa panen 2,5 bulan, nanti tolong dihitung sendiri, kali per ekornya 0,8 kali 4,5 kali 75 hari. Terus kemudian kita menganalisa dari harga beli bibitnya dibanding dengan harga jualnya. Nanti ada selisih keuntungan kotor dikurangi dengan biaya pakan. Ya, taruhlah untuk hasil bersihnya setelah dikurangi biaya pakan per ekornya sekitar 150 sampai 200 ribu, dan dikurangi tenaga kerja juga. Kalau kita sebagai usaha sampingan nih, karena kita pandangnya simple ya, simple, jenis usahanya simple, nggak harus menunggui terus bisa didelegasikan ke pekerjanya dengan konsep-konsep ramuan pakan segini, cara pemberian pakan ini sudah beres. Kita tinggal main-main saja untuk hiburan, refreshing kita setelah usai kerja penat, terus melihara kambing, pikiran kita fresh lagi. Jadi tidak menjadi suatu beban, malah menjadi suatu refreshing bagi kita, asalkan usaha itu senang. Kalau ngarit, kalau tiap hari ngarit sistem tradisional, kemungkinan waktunya akan banyak tersedia di situ, terus pengawasannya juga agak repot. Tetapi kalau dengan sistem modern sekarang, meskipun ngarit dengan chopper, terus kemudian disilase, mungkin bisa jadi hemat waktu. Kalau untuk yang konsep breeding, nanti bentuk pakannya silase, jadi sekali ngarit itu mungkin bisa untuk pakan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi sistemnya seperti itu kalau untuk breedingnya nanti. Kalau dari pakan biasanya kalau kita baru datang, kita langsung kasih pakan kering, langsung sewenang sekali, tidak terlalu lama adaptasi. 1 hari 2 hari itu sudah langsung lahap. Kesimpulannya kita dalam melakukan usaha ini, yang pertama konsepnya tidak terlalu disibukkan dan simpel dilaksanakan, dan yang terakhir ya adalah menguntungkan. Kalau
usaha tidak menguntungkan, tapi simpel hanya sebagai hiburan saja, ya konsepnya beda lagi untuk hobi. Kalau kita untuk penghasilan, ya ini mungkin yang tepat dan tidak terlalu banyak makan waktu. Beda dengan kita menunggui terus, kan kita kehilangan waktu, kita tidak bisa berkreasi kerjaan yang lain. Sekian tips dan wawasan dari kami Mustang Farm bersama dengan Gapar, semoga bermanfaat bagi calon peternak maupun peternak baru maupun lama, dan kita terus menggali ilmu dan tidak lepas dari sharing teman-teman juga setiap kita ketemu dengan teman-teman sesama peternak. Jadi mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih bagus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.